Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 5 Salman Al-Farisi. Wah, ternyata sekarang Ananda semua sudah di kelas 5 ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oh iya, di kelas 5 Salman Al-Farisi ini Ananda akan didampingi oleh Ustadz Riza Pahlevi. Ustadz mengajar bahasa Indonesia. Nomor HP Ustadz masih yang lama, yaitu 0898237785. Instagram Ustadz itu Riza Pahlevi 17. Nah, kali ini Ustadz Riza didampingi oleh Bunda Ratna. Ada yang sudah tahu dengan Bunda Ratna? Jika belum tahu, yuk kita kenalan dengan Bunda Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bunda? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Bunda Ratna Setiawati. Anak-anak bisa panggil Bunda Ratna. Bunda mengajar pendidikan agama Islam. Nomor HP Bunda dicatat ya nak, 0838 0282 9210. IG Bunda Ratna Setiawati Villa. Demikian perkenalan singkat tentang Bunda. Bagi Ananda yang ingin berkenalan dengan Bunda, boleh chatting Bunda ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah anak-anak cerita tentang Salman Al-Farisi? Jika belum tahu, yuk kita dengarkan cerita tentang Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah salah satu sahabat Rasulullah. Bahkan kisahnya mirip dengan penggalan ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi ayat 17 yang bunyinya, barang siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Bahkan sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun yang dapat memberikannya petunjuk. Salman Al-Farisi adalah salah satu sahabat Rasulullah yang memiliki kisah pencarian panjang dalam menemukan kebenaran. Salman adalah seorang sahabat Nabi yang berasal dari bangsa Persia, yaitu dari sebuah desa bernama Jayun di kota Isfahan. Salman adalah seorang pengikut Majusi, yaitu penyembah api. Suatu hari, ayahnya memintanya untuk pergi ke tanah miliknya dan memenuhi beberapa tugas yang dia inginkan. Namun dalam perjalanan menuju tempat yang ia tuju, ia mendengarkan suara orang-orang yang tengah sholat di dalam gereja Nasrani. Selama hidupnya, Salman memang dibatasi ayahnya dari dunia luar. Rasa penasaran membuat Salman masuk ke dalam gereja dan melihat apa yang mereka lakukan. Saat melihatnya, Salman mengaku bahwa ia menyukai sholat mereka dan tertarik terhadap agama Nasrani. Salman memang memiliki pemikiran yang terbuka dan bebas dari takut buta. Saya berkata, sungguh agama ini lebih baik daripada agama kami. Saya tidak akan meninggalkan mereka sampai matahari terbenam. Saya tidak pergi ke tanah ayahku. Salman menganggap agama tersebut adalah keimanan yang benar. Ia lantas bertanya kepada orang-orang di gereja, dari mana asal agama tersebut? Mereka menjawab, dari Syam. Negara Syam saat dikenal termasuk 4 negara, yaitu Suriah, Yordania, Palestina, dan Lebanon. Salman tetap mengingat ayahnya dan kembali. Setelah ayahnya mengirim seorang untuk mencarinya, ia lantas menceritakan apa yang dialaminya dan termasuk ketertarikannya kepada agama Nasrani. Sang ayah lantas menegaskan bahwa tidak ada kebaikan pada agama Nasrani. Agama Majusi adalah agama yang paling baik. Namun Salman menegaskan bahwa agama Nasrani itu lebih baik dari agama Majusi. Karena pendiriannya, ayahnya kemudian mengancamnya dan merantai kedua kakinya serta memenjarakannya di rumahnya. Hal itu tidak lantas menyurutkan langkah Salman untuk menyurutkan pencariannya akan kebenaran. Ia lantas mengirimkan pesan kepada kaum Nasrani untuk meminta mereka memberi kabar jika ada pedagang Nasrani datang dari Syam. Ia juga meminta orang Nasrani untuk mengabarinya kapan rombongan dari Syam itu kembali ke negerinya. Setelah rombongan itu bersiap kembali ke Syam, Salman lantas melepaskan rantai dari kakinya dan mengikuti rombongan itu sampai tiba di Syam. Saat di Syam,
Ia bertanya dan mencari sosok yang paling alim di antara orang di dalam agama mereka. Mereka kemudian menunjuk pada seorang pendeta di dalam gereja. Salman kemudian mendatangi sang pendeta dan berkata bahwa ia menyukai agama Nasrani dan akan berhikmah di dalam gereja. Namun Salman menemukan sesuatu yang buruk dari pendeta itu. Salman bercerita bahwa pendeta itu memerintahkan kaumnya untuk membayar sedekah, namun ia hanya menyimpannya bagi dirinya sendiri dan tidak memberikannya kepada orang-orang miskin. Salman yang membenci perbuatan sang pendeta, akhirnya sang pendeta meninggal dunia. Ia membuka keburukan kepada kaumnya dan menunjukkan harta simpanan berupa 7 guci emas dan perak yang disembunyikan sang pendeta. Kaumnya lantas enggan menguburkan sang pendeta dan mencaci makinya. Namun, sebelum sang pendeta meninggal, Salman bertanya dan meminta wasiat siapa yang akan diikutinya setelah pendeta itu tiada. Sang pendeta kemudian menunjuk pada seorang laki-laki di Musil, kota besar di barat laut Irak. Salman pun mendatangi sesuai dengan pesan pendeta tersebut. Akhirnya ia tinggal bersama orang yang berpegang pada ajaran agama Nasrani seperti pendeta sebelumnya. Ketika ajal mendatangi laki-laki tersebut, Salman kemudian meminta wasiat kepadanya. Kepada siapa yang harus mengikuti orang yang berada di atas agama yang sama? Laki-laki itu kemudian menunjuk pada seorang laki-laki di Nasiban, sebuah kota di tengah perjalanan antara Musil dan Syam, bernama Fulan bin Fulan. Hal serupa kembali terjadi. Sosok yang diikuti juga meninggal. Setelah Salman mengikutinya beberapa waktu, wasiat yang sama lantas diminta Salman kepadanya sebelum ajal menghampiri. Laki-laki itu mewasiatkan Salman untuk bergabung dengan seorang di Amuria, sebuah kota yang merupakan bagian dari wilayah timur Kekaisaran Romawi. Setelah mendatangi orang yang dimaksud, Salman kemudian bekerja dan mendapatkan beberapa ekor sapi dan seekor kambing. Ajal mendekati laki-laki Amuria tersebut. Salman pun mengulangi permintaannya. Namun kali ini jawabannya berbeda. Laki-laki itu berkata, "Wahai anakku, saya tidak mengenal seorang pun yang berpegang pada agama yang sama dengan kita. Namun, seorang nabi akan datang pada masa kehidupanmu, dan nabi ini berada pada agama yang sama, yaitu dengan agama Nabi Ibrahim." Laki-laki itu menggambarkan Nabi Muhammad. Dia akan ditulis dengan nama yang sama dengan agama Ibrahim. Dia akan datang di negeri Arab dan akan hijrah ke wilayah antara dua wilayah yang dipenuhi oleh batu-batu hitam, seolah telah terbakar api. Ada pohon-pohon kurma tersebar di tengah-tengah kedua tanah ini. Dia dapat dikenali dengan tanda-tanda tertentu. Dia akan menerima dan makan dari makanan yang diberikan sebagai hadiah, tapi tidak akan makan dari sedekah. Stempel kenabian akan berada di antara pundaknya. Jika engkau dapat pindah ke negeri itu, maka lakukanlah. Setelah bertemu dengan Rasulullah, ia melihat tanda-tanda kenabian itu pada diri Nabi Muhammad. Akhirnya Salman pun bersedia bersyahadat sehingga menjadi seorang muslim. Nah, itulah ananda perjuangan Salman dalam menemukan kebenaran. Ternyata hidayah itu susah ya. Maka kita yang sudah terlahir menjadi seorang muslim harus selalu menjaga hidayah itu dengan meminta kepada Allah dan beribadah kepadanya. Demikian cerita tentang Salman Al-Farisi. Semoga kita tetap semangat mendengarkan kisah para sahabat. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.